Hai, my name is Din and welcome back. Di video kali ini aku mau review, diskusi juga soal novel One of Us is Lying. Aku nggak sendirian, ada Feninda di sini. Hai Feninda. Halo semuanya, kenalin aku Feninda dari channel Feninda Oktavian Utama. Nama aku sendiri ya. Kalau channel aku tuh lebih banyak ke review buku-buku thriller atau fantasi sih. Kita bakal bahas dua buku. Buku pertama adalah One of Us is Lying dan yang keduanya adalah One of Us is Next. Kalau One of Us is Lying ini kita sama baca yang versi bahasa Indonesia ya, yang diterbitin sama GPU. Yang terbitnya tuh Februari 2021 dan ini tebalnya tuh 408 halaman. One of Us is Lying ini nyeritain 5 siswa SMA, terus mereka itu kena detensi gitu. Mereka tuh diem di sebuah lab untuk nulis semacam esai, jadi semacam hukuman gitu. Nama-namanya tuh ada Brownwyn, aku agak susah nih bacanya. Ada Nate, Cooper, Eddie, sama Simon. Nah, si Simon ini ternyata punya alergi sama kacang, dan pas dia minum dari keran yang ada di ruangan itu, dia tuh keracunan gitu, kayak reaksi kena alerginya gitu, dan dia meninggal gitu akhirnya. Nah, 4 orang yang tersisa di ruangan itu dicurigai sebagai pelakunya. Padahal sebenarnya banyak orang gitu yang nggak suka sama Simon, karena Simon ini punya semacam situs, aplikasi, di mana dia itu ngebuka rahasia siswa-siswa di sekolah itu. Mengacu pada judulnya, kayaknya ada yang berbohong nih, dan dia itu pelakunya. Sekarang kita masuk ke bagian diskusinya, bakal ada 2 bagian yang berspoiler, tapi kita bakal bahas yang nggak spoiler dulu nih. Menurut Peninda nih, gimana ceritanya? Apa perasaan atau kesan pas ngeberesin ceritanya nih? Oke, pertama-tama tuh aku ngerasanya si One of Us is Lying ini tuh kayak cerita anak sekolah SMA pada umumnya, tahu nggak sih Kak? Soalnya kan di awal kan masih muter gitu terus kan di antara si 5 orang ini tuh gitu. Tapi pas jelang ending tuh dapat dapat banget gitu loh, kesurannya tuh dapat banget gitu, kayak aduh gak nyangka bisa sampai ke situ gitu. Ternyata yang aku anggap cuma drama enak SMA murahan jadi something yang I like it. Aku juga setuju soal yang drama anak SMA gitu. Kan ada 4 orang nih yang masih hidup, dan ceritanya tuh diceritain dari 4 point of view orang ini kan. Dan di awal-awal ceritanya tuh nggak ngebahas pembunuhannya, tapi lebih ke kehidupan pribadi 4 siswa ini. Dan itu sebenarnya seru sih, cuma ada masa dimana aku bingung gitu. Kenapa ya aku apa sih ngikutin 4 cerita ini? Tapi seru sih, jadi aku ikutin aja gitu. Dan masing-masing karakternya itu punya permasalahan yang emang anak SMA banget gitu. Dan itu dikupas perlahan-lahan kan. Itu bikin nggak bisa berhenti gitu bacanya. Ada karakter favorit nggak? Jujur suka banget sama si siapa namanya, Adi, aduh siapa sih yang cewek itu loh, yang Aku yang bacanya itu Adi. namanya kan kayak cowok. Itu nama panggilannya kan. Itu sih karakter favorit aku, soalnya kan dia di situ diceritain kalau dia tuh tidak berdaya gitu kan, dan dia kan punya cowok idaman gitu loh yang selalu ada di samping dia kayak pangerannya dia, tapi ternyata si cowok itu enggak sesuai dengan apa yang dia ekspektasikan, tapi dia tuh kayak masih tetap berusaha buat nemuin siapa sih pelakunya itu, yang menurutku dia survive banget sih ketimbang karakter-karakter yang lain gitu. Aku juga suka sama Adi apa itu. Tapi sebelumnya aku nggak terlalu merhatiin karakter dia malahan. Aku pertamanya favoritin Bronwyn sama Nate. Soalnya kan mereka ada romance-nya juga, terus jadi deket. Aku malah nggak merhatiin si Eddie atau yang satu lagi Cooper itu. Mereka tuh terlalu di awal-awal mereka kayak terlalu sempurna gitu. Terus permasalahan mereka tuh kayak dangkal banget gitu. Si Eddie kayak dia cuma cewek yang kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada pacarnya. Terus si Cooper ini kayak dia cuma atlet berprestasi yang sempurna banget gitu, kayaknya nggak ada yang menarik gitu dari mereka. Tapi memang pas ceritanya udah masuk ke pertengahan, si Eddie dan Cooper ini lebih menarik gitu, mereka lebih berkembang,
dari karakter mereka di awal. Sedangkan si Bronwyn dan Ned itu emang jadi agak boring sih. Tapi yang jelas aku nggak suka sama Simon. Kalau lihat Simon tuh rasanya tuh kayak pengen udah nih anak tenggelamin aja, alhamdulillah mati gitu. Susah gak sih? Aku bilang kayak gitu waktu baca, alhamdulillah dia mati gitu. Kamu berarti salah satu pelakunya. Dicurigai. Kalau misalnya ada pembahasan lebih banyak gitu tentang si Simon gitu, mungkin kita bisa agak simpati sama karakternya, tapi ini enggak gitu. Soalnya emang ceritanya kan dari point of view dan si Simon ini kan udah nggak ada gitu ceritanya. Sayang banget sih itu. Soalnya pas aku perhatiin di awal-awal setelah si Simonnya udah ada pemakaman tuh, si 4 orang itu kayak biasa aja gitu. Ngerti nggak sih? Mereka kayak sibuk sama kehidupan masing-masing. Padahal mereka tuh udah nyaksiin sesuatu yang tragis. Kayaknya nggak ada yang kepikiran gitu. Orang bakal nuduh mereka. Aku malah bingung di situ. Kenapa orang-orang 4 orang ini nggak panik atau misalnya, ya kenapa masih santai-santai aja gitu. Apa mungkin itu apa ya, kayak part budaya di sana kali ya, kayak soalnya kan di barat kan tahu kalau sekolah itu kan ya udah kayak temen ya saling kenal aja, saling tahu gitu kan, tapi nggak peduli satu sama lain mau mati kayak mau apa gitu. Aduh kasar banget ya aku. Oh, parah! Intinya kan seisi sekolahan kan suka gitu kan, karena siapa udah nggak ada gitu. Iya sih. Cuma ya kayak siapa sih Simon ini sih, kayak nggak ada cerita lebih banyaknya lagi gitu. Kasihan juga sih ujungnya. Iya bener, kasihan juga dia. Kalau bagian favorit ada nggak? Kalau aku apa ya, di bagian akhir sih, kan ada 3 bagian ya di bukunya itu. Di bagian yang ketiga ini yang bener-bener kayak intens banget. Si 4 orang itu udah mulai serius gitu nanggepin tuduhan pembunuhan ke mereka. Aku juga itu sih waktu si Edi itu putus. Aduh ini spoiler gak ya? Ya intinya Edi tuh putus kan. Habis itu kan kayak apa, kayak ini sesuai dengan yang aku perkirakan gitu kan. Soalnya waktu di situ tuh aku udah mulai bisa menerka-nerka gitu loh. Ini kayaknya pelakunya antara Nate sama orang yang bukan di lingkaran orang ini, atau orang yang emang di lingkaran 4 orang ini tapi nggak masuk salah satu yang deket sama mereka gitu. Itu sih langsung ngebut kayaknya, sehari kelar aku. Wah, kayaknya karena kamu udah bahas spoiler, mari kita ngomongin spoilernya sekarang. Kita belum ngomongin yang nggak disukanya, yang nggak spoiler. Ada nggak yang nggak disuka? Aku tuh bagian yang nggak aku suka itu ya bagian pertama itu sih, kan kayak nunjukin banget si drama anak SMA-nya tuh kayak aduh ini apaan sih, ini tuh trailernya di mana, misterinya di mana, aku butuh misterinya nih, butuh misterinya, bukan drama-drama anak SMA gitu. Aku juga setuju soal bagian itu. Bagian pertama ya, itu kerasanya lambat banget. Padahal dibukanya tuh dengan adegan si langsung detensi itu. Terus Simonnya udah mulai kayak alergi, terus akhirnya dikabarin meninggal. Itu kan kayak udah wah banget. Taunya si tempo atau si alur ceritanya tuh kayak turun gitu. Dan ngebahas 4 orang ini. Kalau hal lain yang nggak aku suka mungkin agak teknis, bukan masuk ke ceritanya, lebih ke terjemahannya sih. Aku bisa ngebayangin gitu bahasa si kalimat ini gitu kalau ada di bahasa Inggrisnya kayak gimana. Agak aneh gitu kalau dibaca di bahasa Indonesia. Aku ngerti sih, tapi kayak kurang apa gitu, kayak kurang luwes gitu. Kayak kurang bahasa Indonesia. Itu aku mau bahas si bagian pertama, tak lanjut dikit ya. Kayaknya sih kalau menurutku bagian pertamanya tuh emang udah dikasih konflik, tapi pada akhirnya tuh kayak kenalin satu persatu karakternya gitu loh. Siapa si Eddie, siapa si Browin, siapa si Cooper, siapa si Ned gitu. Makanya lambat. Terus kayaknya bagian pertama tuh emang aku setuju sama kakak sih. Bikin males gitu loh terjemahannya buat dibaca gitu kan. Jadi kalau di skip kayaknya nggak masalah sih. Aku juga sempet bingung sih pas baca di awal, soalnya kan langsung dikasih banyak nama karakter gitu. Terus aku bingung, dia tuh cewek cowok, terus ini siapa? Aku baru mulai apa ya, si Ned ini kayak gimana orangnya tuh emang akhir di bagian pertama sih. Jadi pokoknya yang Bronwyn ini yang pokoknya yang pintar, Ned ini yang kriminal, Eddie ini yang super cantik, sama Cooper ini si atlet. Gitu aja deskripsi aku buat mereka. Aku juga deskripsiku juga gitu. Simon ganteng, atletis, atlet. Bronwyn nyolong. Cooper kali. Iya.
apa Bronwyn, Peter tapi salah jalan. Eddie punya pacar ganteng tapi nggak cantik gitu. Gitu sih aku kenalinnya. Terus si Nate dia itu ganteng tapi dia kriminal ala-ala bad boy ala Amerika gitu. Udah gitu aku kenalinnya. Lebih gampang. Kita bahas yang berspoilernya sekarang. Kita bisa apa ya, ungkapin unek-unek dan mungkin siapa sih yang dicurigai sebagai pelakunya dan gimana reaksi kita sama twist yang di akhir itu. Ternyata. Bisa dimulai dari Veninda dulu mungkin? Oke, kan bukunya dibuka sama Simon yang mati waktu detensi ya. Pasti kena alergi waktu detensi terus disusul dengan kematiannya gitu kan. Alhamdulillah Simon gak ada gitu kan. Terus aku tuh selama baca cerita di bagian pertama itu tuh kayak belum bisa nebak sih siapa pelakunya gitu. Waktu masuk bagian kedua awal, itu tuh kayak kita tuh digiring buat nyurigain si Ned gitu loh. Bisa aja nih si Ned ngebunuh Simon karena bisnis narkobanya dia atau kenapa gitu kan. Terus habis dibuat curiga sama si Nate, aku tuh jadi curiga sama si Brooklyn. Soalnya dia kan tipe anak yang emang pintar pendiam tapi tuh kayak nyembunyiin sisi lainnya gitu loh Kak. Dan aku pikirnya tuh yang naruh itu tuh Bronwyn gitu. Tapi kan ada narasi mereka nggak tahu siapa yang naruh ponsel-ponsel itu di tas mereka gitu. Terus aku oh iya ya jangan-jangan gurunya nih yang benci sama Simon karena mau difitnah sama Simon aku gitu. Tapi kan nggak mungkin juga guru ngebunuh muridnya sendiri gitu kan. Tapi ini kan cerita Amerika, nggak ada yang nggak mustahil kali deh kalau cerita Amerika gitu kan. Nah akhirnya tuh aku bener-bener kayak udah seuzonku level maksimal gitu sama Night. Ini beneran Night gak ya? Ini beneran Night gak ya? Terus akhirnya ada plot twistnya kalau saya jadi aku dikibulin selama ini aku gitu. Apa-apaan sih? Kenapa gitu? Kenapa orang yang bahkan nggak masuk di otakku, nggak aku bayangin itu pelakunya gitu loh. Coba sebutin aja, kita kan udah berspoiler di sini. Ya si pacarnya Eddie itu kan Jake itu kan aku nggak bisa ngebayangin karakternya dia kan, dia tuh rupanya kayak gimana, fisiknya kayak gimana tuh aku nggak bisa ngebayangin. Aku tuh cuma bisa ngebayangin dia waktu dia itu kayak ngekontrol Eddie gitu loh, pakai baju ini harus penampilan kayak gini. Aku bisa ngebayangin betapa frustasinya Eddie waktu pakai nama dia gitu. Tapi orang yang gak aku bayangin tuh malah dia ngebantuin Simon. Aku rasa kayak ini aku ditipu ya aku gitu. Itu sih reaksiku sama buku ini. Tapi sama pas awal itu nggak bisa nebak. Bahkan 4 orang itu tuh kayak nggak terlihat, kayaknya nggak mungkin deh salah satu dari 4 orang itu. Aku tuh selalu ngacu aja ke judulnya One of Us is Lying gitu. Ada yang bohong nih di antara keempat orang ini. Terus kan perlahan-lahan kebohongan mereka atau rahasia mereka itu kan dibuka. Tapi nggak ada yang cocok atau nggak ada yang ekstrim banget gitu sampai ngeracunin, ngebunuh orang gitu. Kayaknya nggak mungkin gitu, aku nggak percaya gitu salah satu mereka ngelakuin. Teori aku tuh ada 2 nih. Kan pas detensi itu ada tabrakan mobil gitu kan yang bikin mereka tuh kayak nggak konsen aja, jadi teralihkan gitu perhatiannya. Aku selalu mikir ada yang masuk tuh di situ. Apakah udah sembunyi gitu di lemari, terus dia keluar buat nyimpen si kacang itu, terus nanti sembunyi lagi, atau ada yang masuk sebentar langsung keluar kayak ninja gitu. Terus aku sempet teori atau sempet mikir gitu, jangan-jangan Simon yang ngelakuin, jangan-jangan dia ini selama ini pura-pura mati, terus nanti di ujung dia datang lagi, Tara gitu, aku masih hidup. Itu kagetnya tuh ternyata bener si Simon yang emang ngerencanain semua dan bisa dibilang dia bunuh diri, tapi nggak nyangka ternyata Jake ikutan juga. Aku nggak nyangka sama sekali. Kan dia sama Eddie ya, terus pas mereka udah putus, otomatis nggak muncul lagi nih si Jake. Jadi aku nggak peduli sama dia, nggak nyari atau misalnya udah aja lupa gitu. Apalagi si Jake ini kan nyebelin banget gitu ke si Eddie, ngekontrol lah, terus kayak pokoknya tuh ngelakuin hal-hal yang sebenarnya Eddie nggak suka gitu. Dan pas dia pergi, aku seneng sebenarnya. Jadi nggak curiga banget gitu, nggak pernah mikir gitu Jake bisa terlibat di situ. Yang teori aku ke Simon itu muncul pas ada artikel tentang pembunuhannya itu loh. Si artikel yang muncul tuh selalu ngingetin orang-orang gitu untuk kembali gitu, bahwa untuk kembali ingat gitu kalau ada yang kebunuh nih, Simon dibunuh, selalu balik lagi ke situ gitu, selalu ngalihin perhatian ke situ. Jadi aku curiganya di situ karena Simon kan pengen terkenal atau enggak paling enggak pengen diperhatiin gitu sama orang.
Dan tapi tetap kaget sih pas lihat endingnya karena Simonnya ternyata bunuh diri. Se-ekstrim itu. Ini aku ngelanjutin yang teori tadi ya kak ya. Yang teori kakak yang ngelakuin itu tuh Simon sendiri gitu. Itu tuh teori itu baru muncul di bagian ketiga tengah-tengah, aku tahu nggak sih, kayak udah mau beres teori itu di aku tuh baru muncul karena di pikiran aku One of Us is Lying itu tuh salah satu di antara mereka tuh yang ngebunuh gitu loh, dan mereka tuh bohong pura-pura gitu. Itu sih kalau yang nggak aku suka, yang berbau-bau spoiler tuh waktu si Mavi adiknya Browin kayak nyelidikin banget gitu kan, kayak kepo banget kenapa sih Simon tuh kayak bisa kayak gitu kan, nggak tahu dari mana tiba-tiba muncul gitu loh, dia itu kayak out of nowhere tiba-tiba ada di situ kan, kayak apaan nih, aku gitu sih, itu yang nggak aku suka. Aku juga ada teori soal si adik Brownwyn itu, tapi nanti soalnya itu ada hubungannya sama film TV series adaptasinya. Oh, aku juga kurang suka sama si polisiannya, sangat nyebelin. Cara mereka nyelidikinnya tuh kayak nggak profesional. Apa ya, gampang digiring sama bukti yang muncul gitu, nggak dikonfirmasi, atau mereka tuh kayak, oh aku dapat bukti A berarti A gitu, ngikutin yang dari A. Misalnya nggak mikirin kemungkinan ada B, ada C, atau misalnya bukti yang mereka temui itu palsu atau enggak. Apalagi pas mereka tuh maksa Cooper buat came out. Kesel banget bagian situ. Mereka tuh kayak bener-bener yakin gitu salah satu pelakunya tuh dari 4 orang ini, sampai harus apa ya, ngebongkar hal-hal private gitu yang harusnya ya diputusin sama mereka, sama si remaja ini. Kebayang tuh pas mereka tahu ternyata pelakunya Simon sendiri, mereka pasti malu. Aku seneng bagian situ. Cuma ya sedih sih karena ternyata dia punya alasan tersendiri, dia ngalamin depresi. Cuma ada momen dimana kayaknya dia nyesel gitu. Dia tuh kaget pas kena reaksi alergi itu. Tapi karena rencananya udah bener-bener matang gitu, jadi bener-bener kebunuh sendiri dianya. Itu agak sedih dan tragis juga. Ya aku juga kasihan sih sama Simon di titik itu, soalnya kan dia kayak butuh perhatian gitu loh kak, anak yang tipe anak yang butuh perhatian gitu, tapi cara dia itu salah gitu loh, dan teman-temannya pun sama Simon tuh kayak nggak perhatian gitu loh ke Simon juga, ya gimana ya, ya sama-sama salah sih sebenarnya, tapi ya udah gitu, kalau nggak ada Simon ceritanya nggak bakalan jadi gitu kan. Sekarang kita bahas TV seriesnya. One of Us is Lying ini bakal ada TV seriesnya streaming di Peacock. Ini kayaknya nggak bisa diakses di Indonesia. Dan ini tuh mulai tayang 7 Oktober. Ini masih bukan 7 Oktober, masih jauh. Aku belum nonton trailernya. Aku kemarin sih nonton trailernya, itu tuh kita kalau di trailernya kita tuh kayak digiring buat mencurigai satu sama lain si karakternya, itu yang aku tangkap sih ya dari trailernya, dan kan kayak sekilas-sekilas gitu kan, dan aku juga kurang nangkep sih sebenarnya apa yang mau ditampilin sama trailernya gitu. Tapi Masih karena aku udah baca misterius. bukunya, tapi karena aku udah baca bukunya, tapi ya pasti tahu lah jadinya bakal kayak gimana gitu kan. Kayaknya aku mau ngasih sedikit prediksi. Ada bagian Cooper di mana dia dituduh apa ya, ngedit entry gosip yang bakal dipublish sama Simon kan. Tapi nggak pernah diceritain gitu si Cooper ini apakah dia senang komputer, tahu cara hacking atau ngebobol situs. Jadi si teori dari polisi ini tuh kayak nggak ada dasarnya gitu. Yang harusnya ditanya itu si adiknya Bronwyn. Kayaknya kalau nanti pas di TV seriesnya, salah satu dari 4 orang ini kayaknya ada yang jadi hacker deh, atau nggak lebih ahli gitu di komputernya. Kayaknya Nate nanti bakal punya kemampuan itu gitu, dia yang bakal ngehacking. Ini prediksi aku jauh sebelum TV seriesnya tayang. Kalau ternyata salah ya nggak apa-apa. Cuma aku ngerasa ada apa ya, ada potensi di situ kalau Nate yang jadi hackernya gitu. Kalau Veninda punya prediksi atau pengennya gimana sih nanti TV seriesnya? Berteori ya, kan di bukunya diceritain kalau Cooper itu keren banget kan, cowok yang keren banget, dan di salah satu jajaran aktornya kan ada yang ganteng banget gitu kan. Kakak udah tahu kan siapa pemerannya? Aku lupa namanya siapa, pokoknya ada yang ganteng banget. Menurutku Cooper itu bakalan jadi kayak cowok hits yang dikejar cewek-cewek gitu loh. Si Eddie itu bakal jadi kayak nerd gitu, bukan Eddie yang kita kenal di buku. Kayaknya sih gitu, itu prediksiku. Tapi kalau dilihat dari looknya mereka di trailer tuh kayak beda banget gitu vibes-nya. Yang jadi Cooper itu yang tinggi terus pirang rambutnya agak panjang gitu bukan? Aku lupa kayak mana, pokoknya
ada satu yang ganteng banget dan kayaknya kalau aku nonton tuh bakalan oleng ke dia gitu. Aku nggak ngepoin sih sama series ini soalnya kan ya nggak bisa nonton juga kan di sini, jadi ya buat apa gitu. Udah baca bukunya aja gitu. Ya untung kita bisa baca bukunya ya. Kita masuk ke penutup. Ini pertanyaan dari kamu. Pesan apa sih yang bisa didapat setelah baca buku ini? Kalau aku tuh di buku ini ya itu tuh lebih ke persahabatan gitu nggak sih, saling percaya satu sama lain gak peduli apapun yang terjadi, asik ya, ada lucu ya. Sama itu sih, kadang tuh orang-orang di sekitar kita yang berulah tuh belum tentu dia berulah karena dia pengen gitu. Mungkin dia pengen kita perhatiin, mungkin dia tuh punya sesuatu yang pengen dibicarain sama kita tapi dia tuh nggak tahu gimana caranya. Itu sih buat kita tuh kayak lebih sadar sama teman-teman yang di sekitar kita itulah. Kalau dari aku hampir sama kayak Veninda, harus merhatiin teman masing-masing gitu, karena kita nggak tahu apa yang dialami sama mereka, dan ya baiklah sama mereka gitu. Dan kalaupun mereka berbohong ya mereka pasti ada alasannya gitu, karena mereka masih remaja ya, masih nyari tahu apa sih, gimana sih cara ngelakuin ini gitu. Jadi wajar kalau mereka ngelakuin kesalahan atau misalnya bohong karena mereka takut atau merasa bersalah, itu wajar banget gitu di usia mereka. Dan ketika mereka jatuh atau ngalamin hal yang buruk, itu memang perlu biar mereka bisa bangkit lagi dan memperbaiki diri sendiri gitu. Itu mungkin diskusi kita tentang buku One of Us Is Lying. Kakak kasih rating ini buku berapa? Oh iya, kasih rating buku ini berapa? Oh iya, aku lupa. Dari aku 4 dari 5 bintang. Kalau aku tuh 4,2 dari 5 bintang. Oh, nggak 5 bintang soalnya kita nggak suka sama yang bagian bosennya di awal itu ya. Ya nggak sih? Iya benar. Benar. Jangan lupa untuk subscribe ke channelnya Veninda karena kita bakal ngomongin buku sequelnya, One of Us Is Next. Jadi makasih untuk yang ikut diskusi sampai akhir video ini. Jangan lupa subscribe, like, and thank you for watching. Bye. Bentar, aku baterai laptopnya.